Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawabul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wansyur alaina rahmatak wa dzakirna manusina ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan masih bersama mengkaji kitab Al-Ajurumiyah masih dalam pembahasan Babul Ma'rifatil I'rab. Seperti itu. Dan sepertinya materi hari ini agak padat. Jadi mungkin sedikit saja saya akan ngasih ulasan yang kemarin. Kemarin kita udah bahas seputar idofah beserta rukunnya, ada mudhof, ada mudhof ilaih, ada yang namanya juga robitnya. Begitu juga kita kemarin sudah membahas tentang isim maksur yang mana isim maksur itu bertanwin, seperti itu sudah kita bahas semuanya secara tafsilan insya Allah. Dan insya Allah hari ini kita akan bahas juga seputar domair. Berikutnya bis domair kita akan bahas seputar al-fi'il al-mu'tal. Tapi sebelum itu kita akan dimulai dulu dengan fi'il al-mu'tal. Oke, Tafadol silakan kalau misalkan teman-teman dari materi yang kemarin kalau ada yang mau ditanyakan silakan sebelum kita mulai bahas lebih banyak lagi. Silakan kalau ada yang mau tanya. Sembari saya ngerapihin itu kok kurang nyaman. Nah, oke, aduh. Ada? Nggak ada? Saya ganti background dulu bentar. Kurang nyaman banget. Aduh. Ahmad Muhammad ya Siti ya Rasulullah. Insyaallah. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, oke. Seperti yang tadi saya bilang, hari ini kita akan banyak bahas seputar fi'il mu'tal dan juga domair. Jadi, selain isim, yang mana isim itu ada yang sahih, ada yang mu'tal, fi'il juga itu dia punya yang sahih, punya yang mu'tal. Seperti itu. Nah, kita akan coba sedikit kembali lagi ke pelajaran isim kita yang kemarin. Isim sahih adalah isim yang malam yakun akhiruhu alifan walayaan qablaha kasroh. Jadi isim yang sahih adalah isim yang akhirannya itu bukan alif lazimah dan juga bukan kasroh, yang bukan ya, yang mana sebelumnya itu adalah kasroh. Nah, ini definisi dari isim sahih. Artinya seluruh huruf-huruf yang membangun dari isim tersebut itu adalah isim yang itu adalah huruf-huruf yang sahih dan bukan huruf yang ilat. Adapun yang mu'tal di sini berarti
pembangun isim tersebut itu ada huruf ilatnya. Nah, di situ ada dua. Pertama ada yang disebut sebagai namanya maksur, yang kedua akan disebut sebagai namanya manqus. Maksur maka na akhiruhu alifan lazimah, yang mana akhirnya itu adalah alif lazimah. Contohnya adalah aso, ridho, dan teman-teman kemarin sudah latihan tentang ini, tapi belum saya cek ya. Nanti insya Allah akan saya cek yang tentang maksur. Terus berikutnya ada namanya manqus. Manqus di sini definisinya adalah makana akhiruhu ya an lazimatan qablaha kasroh, yang mana akhirnya adalah ya yang lazimah qablaha kasroh. Contohnya apa? Contohnya adalah qadi, terus hadi, dan teman-teman yang lain. Nah, itu semua kemarin sudah kita bahas beserta tanwinnya, beserta alasannya, yang kemarin sudah kita jabarkan satu persatu. Oke. Nah, hari ini kita akan banyak bahas seputar fi'il yang mu'tal, tapi sebelum kenalan sama fi'il yang mu'tal, fi'il itu apa? Fi'il itu gampangnya kalau dalam bahasa kita, oke, dalam bahasa kita artinya itu adalah kata kerja. Artinya adalah kata kerja. Saya nggak ingat sih sudah pernah disampaikan apa belum definisi fi'il secara lengkapnya dan secara apa sih yang dimaksud fi'il oleh ulama-ulama nahwiyin. Insya Allah tapi akan saya bahas lagi ketika pembahasannya ya. Jadi setelah ini, setelah babul ma'rifatil i'rab, insya Allah nanti akan langsung masuk ke dalam bab fi'il. Dan insya Allah nanti di situ akan saya ulang lagi kalau semisalnya saya yang kemarin tuh belum saya bahas seperti itu. Tapi di sini yang ada di hadapan teman-teman ini merupakan macam-macam fi'il. Jadi di hadapan teman-teman ini ada macam-macam fi'il. Ada macam-macam fi'il. Yang pertama, macam-macam fi'il berdasarkan nau'nya, berdasarkan jenisnya. Nau'un itu berdasarkan jenis. Di nau'ihi itu ada namanya fi'il nakis, ada namanya fi'il tam. Nakis itu gampangnya adalah kurang, yang kedua adalah yang tam itu adalah sempurna. Jadi berdasarkan jenisnya, si fi'il itu ada fi'il yang nakis, ada fi'il yang tam. Oke, fi'il yang nakis itu apa? Fi'il yang nggak cukup disebut marfu'nya. Fi'il yang nggak cukup disebut sebagai namanya marfu'nya. Contohnya adalah kata-kata fi'il kana wa akhwatuha. Nah, fi'il kana itu dia tuh adalah fi'il, bagian dari fi'il. Tapi fi'il tersebut itu nggak cukup disebut marfu'nya saja, nggak cukup disebut marfu'nya saja. Dia butuh partikel atau butuh piranti yang lain untuk menyempurnakan maksud dari perkataan tersebut. Nah, itu namanya fi'il yang nakis. Adapun yang kedua, ada namanya fi'il tam. Fi'il tam itu adalah fi'il yang cukup disebut marfu'nya saja. Artinya seperti perkataan kita kemarin, ja'a zaidun. Nah, ja'a zaidun, si ja'a itu disebut sebagai namanya fi'il yang tam. Artinya cukup disebut marfu'nya saja. Adapun yang nakis itu fi'il yang nggak cukup disebut marfu'nya. Oke, berikutnya yang kedua ada yang disebut sebagai namanya ini dari segi. I'tibar itu dari segi ya, dari segi. Nah, bahasanya. Bi'tibar ta'diyatihi. Bi'tibar ta'diyatihi. Artinya fi'il ini, sebuah fi'il itu ada yang butuh dengan maf'ulnya, butuh dengan objeknya, ada yang fi'il yang itu nggak butuh dengan maf'ulnya. Contoh fi'il yang butuh dengan maf'ulnya berarti dia itu butuh objek, nggak cukup disebut sebagai namanya subjek saja. Semisal kata doroba. Doroba Zaidun. Zaid memukul. Mukul siapa? Nah, si doroba itu disebut sebagai namanya fi'il yang muta'addi. Artinya fi'il tersebut nggak cukup disebut fa'ilnya saja, tapi dia butuh maf'ulnya juga. Nah, contohnya apalagi misalnya Nasoro Muhammadun atau Nasorallahu Muhammadan. Allah menolong Muhammad.
Jadi fi'il nasoro di situ adalah fi'il yang muta'addi, artinya nggak cukup disebut fa'ilnya saja, tapi butuh maf'ulunnya juga. Seperti itu. Itu namanya fi'il yang muta'addi, artinya fi'il yang dia itu butuh dengan apa? Maf'uliyahnya atau butuh objek. Adapun yang kedua, ada namanya fi'il lazim. Fi'il lazim itu adalah fi'il yang dia itu cukup disebut fa'ilnya saja. Oke, cukup disebut fa'iliyahnya saja. Artinya cukup disebut subjeknya saja, maka perkataan tersebut atau fi'il tersebut sudah bisa difahami. Contohnya misalnya jalasa zaidun, Zaid duduk. Nah, fi'il jalasa di situ itu disebut sebagai namanya fi'il yang lazim. Artinya apa? Artinya dia cukup disebut fa'ilnya saja. Oke, itu ada muta'addi, ada lazim. Berikutnya ada yang ketiga adalah bi'tibar hurufihi. Ini fiil dari segi huruf-huruf pembangunnya. Fiil berdasarkan bi'tibar dari segi pembangun huruf-hurufnya itu ada yang mujarrad, artinya seluruh hurufnya itu merupakan huruf yang asli. Jadi jaroda itu artinya itu asli, mujarrad itu artinya asli. Sedangkan yang mazid ada juga yang namanya mazid. Mazid itu artinya pembangun fiil tersebut ada huruf tambahan dari kata ziyadatan. Oke. Jadi nanti ini khusus banget di pelajaran pelajaran sorof. Tapi di sini sebutin nanti min babi tatimul faidah seperti itu. Nanti akan disebutin pada pembahasannya tentang namanya fiil yang mujarrad dan juga fiil yang mazid. Oke. Berikutnya yang ketiga, yang keempat adalah fiil berdasarkan zamannya, berdasarkan waktunya. Kalau waktu di kita itu kan ada tiga ya, ada waktu sekarang, waktu yang lampau, dan juga waktu yang akan datang. Nah, waktu yang lampau itu kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai namanya madin. Adapun yang sekarang itu disebut sebagai namanya mudhari'. Adapun fiil yang akan datang itu disebut sebagai namanya fi'lu amrin. Ini fiil berdasarkan zamannya. Jadi kalau bisa berdasarkan zamannya ada tiga. Ada madin, ada mudhari', ada juga amrin. Seperti itu. Oke, sampai 4 sini. Coba kalau ada yang mau ditanyain. Tafadhol. Dari segi, silakan. Tadi kan dikatakan ya, mudhari itu untuk waktu sekarang. Tapi ada yang kalau yang untuk kalau misalkan ada yang mengatakan itu untuk akan yang datang, boleh kan Ustaz? Kalau jadi gini yang saya pernah baca sebuah taklid ya, sebuah catatan kaki dari suatu kitab. Jadi dikatakan fi'il mudhari itu untuk yang akan datang ketika ada qarinah, Mbak. Ketika ada petunjuk yang di situ menunjukkan sesuatu yang akan datang. Seperti apa? Kalau misalkan teman-teman ingat bahwasanya di dalam alamatul fi'li itu ada namanya ada sin, ada saufa. Ada sin, ada saufa. Nah, sin sama saufa itu gunanya untuk menunjukkan bahwa fi'il mudhari'nya itu berlaku untuk yang akan datang. Contohnya apa? Misalnya dalam Quran surat At-Takatsur, saufa ta'lamun. Nah, itu saufa ta'lamun itu kata saufa di situ menunjukkan bahwasannya setelahnya adalah fi'il mudhari, dan fi'il mudhari'nya itu yang tadinya maknanya itu sekarang menjadi makna yang akan datang. Seperti itu. Jadi harus ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya fi'il mudhari tersebut untuk yang akan datang. Gitu, Mbak Wahidah. Berarti kalau dia sendiri nggak ada qarinah, tetap waktu sekarang ya? Ya, kalau nggak ada qarinah sekarang. Oh iya, syukran Ustaz. Oke. Satu lagi sebagai tatimah faidah. Jadi fi'il mudhari ini juga bisa berubah maknanya menjadi makna lampau. Ketika ketemu sama apa? Ketika ketemu sama lam. Fi'il mudhari itu punya 3. Kalau ada qarinah, dia menunjukkan makna lampau, menunjukkan makna yang akan datang, dia menjadi makna yang akan datang.
Kalau misalkan nggak ada korinah, nggak ada petunjuk yang menunjukkan dia itu lampau atau yang akan datang, dia tetap pada keadaannya, yaitu keadaan sekarang. Namun apabila dia itu nanti ada sesuatu, yaitu ada lam, ada amil, maka fi'il mudhari berubah yang tadinya makna sekarang menjadi makna yang lampau. Contohnya dalam Quran surat Al-Insyirah misalnya, alam nasrah laka sadrak. Seperti itu kan? Allah di situ menggunakan takdir firman Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na. Tapi di ayat yang kedua Allah menggunakan takbirnya, Allah menggunakan fi'il madhi. Secara adatannya orang-orang Arab itu nggak bisa jumlah tersebut itu digabungkan. Dua fi'il itu digabungkan itu harus sejenis. Kalau misalnya jenisnya adalah lampau, maka harus lampau juga berikutnya. Kalau misalnya jenisnya adalah masa yang akan datang, maka yang akan datang juga. Tapi kenapa kalau Allah menggunakan alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak? Seperti itu. Yang pertama, di ayat pertama Allah menggunakan fi'il mudhari, di ayat kedua Allah menggunakan fi'il madhi. Kenapa? Kok bisa begitu? Oh, ternyata di ayat yang pertama itu meskipun firman Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan fi'il mudhari, tapi karena ada lam di situ, karena ada alam, hamzahnya hamzah istifham, lamnya merupakan lam nafi, jadi fi'il mudhari setelahnya nasroh itu berubah, yang tadinya maknanya sekarang berubah menjadi makna yang lampau. Nah, itu sedikit faidah dari fi'il mudhari. Oke, Tafadhol silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Sedikit faidah dari fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari bisa 3 maknanya. Ini sekedar tambahan saja. Oke, kalau masih belum nyambung Ustaz, udah disimpan dulu aja sebagai maklumat. Sebagai maklumat bahwasanya fi'il mudhari tulis di situ kan bisa maknanya lampau, bisa maknanya sekarang, bisa maknanya yang akan datang. Oke, baik yang lampau maupun yang akan datang itu harus ada korinah. Kalau nggak ada korinah yang menunjukkan lampau atau yang akan datang, maka tetap kepada semulanya, yaitu maknanya adalah sekarang. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Dari yang lain, Mbak Sidro. Gimana Mbak Sidro tadi? Mau pertanyaannya? Afwan Ustaz, tolong ulang yang per 1. Yang nomor 1 maksudnya? Apa gimana? Oke, silakan. Kalau yang lain, Mbak Wulan. Oke, kalau ada yang mau tanya juga, Mbak Keke, Mbak Yuni, Bu Emma, Fadol, silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, yang nomor satu itu bi'iktibar naw'ihi. Nah, bi'iktibar naw'ihi. Artinya, nomor 1 itu fi'il berdasarkan jenisnya. Jadi jenisnya itu, fi'il itu ada yang tam, ada yang sempurna, ada yang nakis. Tam itu artinya cukup disebut marfu'nya saja. Gampangnya gini deh, gampangnya ada fa'il. Ada fi'il fa'il itu disebut sebagai namanya fi'il yang tam. Adapun fi'il yang nakis itu dia itu butuh instrumen yang lain supaya fi'il tersebut itu diketahui. Contohnya apa? Contohnya adalah kana. Kana Zaidun. Zaidun itu atau dulu Zaidun itu, nah itu kan karena di situ meskipun dia itu adalah fi'il tapi dia disebut sebagai namanya fi'il yang nakis. Kenapa? Karena dia butuh ada instrumen lain untuk melengkapi maksud dari perkataan tersebut. Berarti misalnya adalah kana Zaidun mujtahidan. Zaid itu dikenal sebagai seorang yang sungguh-sungguh. Nah, karena itu bisa maknanya itulah dulu, waktu itu, gitu maknanya. Oke, semoga bisa difahami. Oke, berikutnya nomor 5, si fi'il ini itu bi'iktibar bina'i. Jadi fi'il berdasarkan pembangunnya. Huruf-huruf pembangunnya. Oke. Fi'il berdasarkan huruf-huruf pembangunnya itu ada 2. Yang mana ini juga nanti akan menjadi pembahasan utama kita hari ini. Yaitu ada yang sahih, ada yang mu'tal. Fi'il yang sahih artinya fi'il tersebut
itu dibangun oleh huruf-huruf yang sahih. Nggak ada huruf ilat. Huruf ilat itu apa aja kemarin kita sebutin? Ada alif, ada waw, ada ya. Nah, dibilang bahwa fiil itu adalah sahih, bahwasanya ketika fiil tersebut nggak ada huruf ilatnya. Itu disebut sebagai namanya fiil yang sahih. Adapun fiil yang mu'tal, fiil tersebut itu mengandung huruf ilat satu atau dua. Mengandung huruf ilat satu atau dua. Paling sedikit itu satu, paling banyak itu dua. Kurang lebih gitu. Oke. Jadi intinya adalah fiil yang mu'tal berarti fiil tersebut itu ada huruf ilatnya. Sedangkan sahih, fiil tersebut nggak ada huruf ilatnya. Nah, semoga bisa dipahami sampai sini. Oke, berikutnya yang keenam itu bi'tibar, ada fiil itu yang butuh ta'akudihi, ada fiil yang berdasarkan penekanannya. Nah, ini nanti menjadi pembahasan yang paling panjang dalam bab nahwu, i'rabnya, maksud saya i'rabnya, tapi nanti akan kita lewati insyaallah. Jadi bi'tibar ta'akudihi, jadi fiil berdasarkan huruf-huruf penekanannya. Jadi kalau misalnya itu saya nggak istihdar ayatnya dalam Quran surat Yusuf itu surat Yusuf la yasjunanna wa la yakunam minas shagirin. Ada yang hafal nggak surat Yusuf? Jadi misalnya dalam Quran surat Yusuf itu disebutin la yasjunanna wa la yakunam minas shagirin. Nah, di situ ratu dari Raja Firaun itu menginginkan bahwasanya si Yusuf itu lebih baik dipenjarakan saja. Seperti itu. Daripada dia dihinakan. Nah, keinginan si ratu ataupun ratu dari Firaun itu memenjarakan Yusuf itu terbukti ataupun bisa kita lihat dengan penekanan pada fiil tersebut, layas junanna walayakunam minas shagirin. Nah, jadi menggunakan ada penekanan di situ. Nah, fiil yang dikasih penekanan itu, nah itu disebut sebagai namanya fiil yang muakkad. Fiil yang ditekan untuk itu benar-benar mesti dikerjakan. Itu benar-benar dilakukan oleh dia dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah menekankan bahwasanya pekerjaan tersebut itu penting dan itu sangat diinginkan. Nah, tuh, fiil yang muakkad. Lalu berikutnya ada fiil yang dia itu yang ghairu muakkad. Artinya fiil tersebut itu digunakan atau dia itu nggak menggunakan penekanan dari nggak menggunakan penekanan. Intinya tuh nggak ada niat apapun, intinya cuma ngomong doang. Misalnya jaa zaidun, zahaba zaidun, nggak ada penekanan sama sekali. Nah, itu disebut sebagai namanya fiil yang ghairu muakkadin. Oke. Yang nomor 7, yang nomor 7 itu bi'tibar halatihi. Ini berdasarkan keadaannya. Jadi fiil itu nanti ada yang mutasorif, ada yang dia itu bisa berubah dari fiil madi ke fiil mudhari ke fiil amr ke isim fa'il dan ke teman-teman yang lain dan derivasi-derivasi yang lain. Ada fiil yang dia itu jamid, artinya dia cuma punya satu bentuk saja. Contohnya siapa? Contohnya adalah laisa. Laisa itu nggak ada mudhari'nya, nggak ada amrnya. Dia cuma satu bentuk saja. Nah, si laisa itu karena dia cuma satu disebut sebagai namanya fiil yang jamid. Seperti itu. Oke. Jadi bi'tibar binaihi, bi'tibar ta'akkudihi, bi'tibar halatihi. Nah, pembahasan tentang fiil beserta derivasinya terdapat dalam ilmu shorof. Nah, jadi yang 7 ini, kalau mau detailnya, itu akan dibahas di dalam ilmu shorof. Dan semoga kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita direzekikan Allah untuk bisa belajar shorof juga.
Seperti itu. Oke, tapi sekarang yang menjadi pembahasan kita adalah fi'il bi'tibar binaihi, berdasarkan sahih dan mu'talnya. Nah, oke, sampai di sini coba, sampai 7 ini. Silakan kalau ada yang mau tanyain. Ada enggak? Oke, dari Mbak Nabila, dari Mbak Keke, Mbak Eka, Tafadol, silakan kalau ada yang mau tanya. Dari Mbak Indi, nah, yuk. Penjelasan saya kecepatan enggak? Kalau kecepatan juga kasih tahu saya, biar dikurangi temponya. Ayo, silakan kalau ada yang mau tanya. Ada? Oke, kecepatan. Baik. Yang lain ada pertanyaan? Mbak Ulan, ada tanya sampai sini? Ustadz, berarti ini tuh pengantar ya, pengantar Ya, dari pengantar dulu aja macam-macam. Pengantar dulu aja. Nggak apa-apa, ini Itu yang sedikit. Gue muakat. Kenapa? Iya, lanjut dulu Ustadz. Ya, ini sebagai pengantar saja. Bahwasanya ini dapat dari mana ya, kok ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Nah, ini berdasarkan ini pembagiannya. Jadi supaya ya nganterin teman-teman untuk ke pembahasan kita sahih wal mu'tal. Oke, dari Mbak Fitrah, tafadhol, dari Mbak Sidroh kalau ada yang tanya. Yuk dari Mbak Radwa juga dan teman-temannya silakan kalau ada yang mau tanya. Mbak Widya juga silakan kalau ada yang mau tanyain. Pengantar ini. Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, oke. Di pembahasan kita hari ini, karena kita udah mention di awal bahwasanya kita akan banyak bahas seputar fi'il bi'tibar binaihi, maka sebenarnya siapa saja sih anggota-anggota yang sahih, anggota-anggota yang mu'tal. Nah, ini di hadapan teman-teman nih, di hadapan teman-teman, ini merupakan anggota yang sahih, anggota yang mu'tal. Oke? Di anggota sahih itu nanti ada namanya salim. Salim artinya hurufnya semuanya nggak ada huruf ilatnya. Yang kedua, ada namanya mudho'af. Jadi mudho'af itu saya pernah dapetin tulisannya mudho'af gini. Ada yang dibacanya itu mudho'af. Nah, oke. Sejauh yang saya dapeti nggak ada pertentangan antara mudho'afun atau mudho'af. Nah, semuanya maknanya sama. Oke. Artinya apa mudho'af itu Ustadz? Artinya kalau misalnya fi'il tersebut dibangun oleh 3 huruf, maka 2 hurufnya kembar. Nah, itu namanya mudho'af. Jika fi'il itu dibangun 3 huruf, maka 2 hurufnya adalah huruf kembar. Itu disebut sebagai namanya mudho'af. Kalau salim, kalau misalkan fi'il itu dibentuk dari 3 huruf, maka ketiganya itu nggak ada huruf ilat. Itu namanya salim. Sedangkan mudho'af, 2 hurufnya, kalau misalkan dibentuk dari 3 huruf, 2 hurufnya itu merupakan huruf yang sejenis atau semisal. Oke. Yang ketiga, ada fi'il yang disebut sebagai namanya fi'il mahmuz. Kalau misalkan fi'il mahmuz itu salah satu di antara ketiga fi'il ini atau huruf-huruf fi'il tersebut, kalau misalkan fi'il tersebut hurufnya ada 3, maka pasti ada huruf hamzahnya. Di antara ketiga huruf, kalau misalkan ada hamzahnya, maka dia disebut sebagai namanya fi'il mahmuz. Ulang lagi. Misal kita sepakat fi'il 3 ya. Fi'il 3. Fi'il yang salim
dari ketiga huruf ini nggak ada huruf ilatnya. Oke, itu disebut sebagai namanya salim. Nggak ada huruf ilatnya. Fiil yang mudha'af, mudha'afun atau mudha'afun, dua dari ketiga fiil itu hurufnya kembar. Dua dari ketiga huruf fiil itu kembar. Itu disebut sebagai namanya mudha'af. Adapun fiil mahmuz, dari ketiga huruf, salah satu di antara ketiga huruf fiil tersebut ada hamzahnya. Itu pasti mahmuz. Nah, oke? Contoh, coba yuk contoh. Biar lebih tergambar. Oke. Oke, misal saya tanya sama Mbak Ulan dulu. Zahaba. Oke. Dia masuk salim, mudha'af atau mahmuz? Salim. Salim. Oke, baik. Terus saya tanya sama Mbak siapa nih ya? Oke. Mbak Keke misalnya ketika saya bilang fataha, salim, mudha'af atau mahmuz? Apa ya? Salim. Salim, ya benar salim. Kenapa salim? Karena dia nggak ada huruf ilatnya. Huruf ilat kan alif, waw, ya. Pokoknya nggak ada huruf ilatnya disebut sebagai namanya sahih. Nah, dan kalau misalkan nggak ada huruf ini berarti namanya salim. Oke, sekarang saya tanya sama Mbak Wahidah misalnya. Saya punya fiil, misalnya fiil amaro. Dia salim, mudha'af atau mahmuz? Mahmuz. Mahmuz, kenapa? Karena ada hamzah di awalnya. Oke, barakallahu fiik. Terus saya tanya sama, misalnya saya tanya sama Mbak Indi misalnya. Saya punya fiil madda, Mbak. Aslinya adalah madada. Nah, dia itu salim, mudha'af atau mahmuz? Mudha'af, Ustaz. Karena ada huruf yang kembar, huruf dal. oke, dua huruf yang kembar. Barakallahu fiik. Nah, gampang ya? Salim, mudha'af, mahmuz. Oke, ini adalah kelompok yang sahih. Nah, ini kelompok yang sahih. Berikutnya kita masuk kelompok yang mu'tal. Nah, kelompok yang mu'tal. Oke. Kelompok mu'tal itu ada 4. Tafsilannya ada 6. Oke. Tafsilannya berarti ada 6. Enggak dong, 5. Tafsilannya ada 5, secara umumnya ada 4. Ada yang namanya misal, ada yang namanya ajwafun, ajwaf, bukan ajwa ya, tapi ajwaf. Ada yang namanya naqis, ada yang namanya lafif. Si lafif ini punya 2, punya makrun, punya mafruk. Nah, saya contohin begini, misal si fi'il, ya Allah Rabbi, si fi'il terbentuk dari 3 huruf. Ini saya nomorin 1, saya nomorin 2, saya nomorin 3. Ya. Disebut sebagai, kan mu'tal itu adalah fi'il yang ada huruf ilatnya. Nah, masalahnya kenapa kok bisa 4 ini? Nah, jadi gini ceritanya. Kalau misalnya huruf ilatnya ada di awal dari wa, alif, waw, dan ya ini ada di awal, huruf ilatnya di awal, maka dia disebut sebagai namanya misal. Kita lambangkan dengan mim. Huruf ilatnya di awal, maka disebut sebagai namanya misal. Kalau huruf ilahnya ada di tengah, alif, waw, ataupun ya, maka dia disebut sebagai namanya ajwaf. Kalau huruf ilatnya ada di akhir, maka disebut sebagai namanya nakis. Nah,
Singkatannya man. Misal, ajwaf, nakis. Misal, kalau huruf ilatnya ada di yang pertama banget, misalnya ini terbentuk dari 3 huruf ya. Huruf yang pertama kali fiil tersebut itu huruf ilat, waw ataupun ya, maka dia disebut sebagai namanya misal. Dan si misal ini nggak mungkin huruf alif. Nggak mungkin huruf alif. Kenapa Ustadz? Karena huruf alif itu selalu sukun. Huruf alif selalu sukun. Dan orang-orang Arab nggak pernah memulai perkataan mereka dengan sukun. Nah, itu alasannya. Kenapa? Kok nggak huruf apa orang Arab itu nggak menggunakan fiilnya itu menggunakan alif? Karena alif itu seringnya adalah nggak berharokat alias sukun terus. Dan orang Arab nggak mungkin memulai perkataannya dengan huruf sukun. Itu alasan kenapa kok alif nggak ada dalam pembahasan misal. Pasti cuma ada 2 kemungkinan. Imma waw, imma ya. Pasti kalau nggak waw, ya ya. Seperti itu. Adapun yang ajwaf, itu 3-3-nya ada. Nakis juga 3-3-nya ada. Nah, oke. Mafhum sampai sini? Misal ajwaf nakis. Nah, yang ketiga ini, ini agak konsentrasi. Oke. Saya pakai ini dulu, pakai penjelasan artinya dulu. Makrun itu artinya itu korin. Korin itu artinya berdekatan lah kurang lebih maknanya itu. Korin yang bersahabat, berdekatan. Mungkin kalau dalam artinya itu dekatan. Oke. Dekatan. Nah, itulah. Oke. Mafruk dari kata faroko yang artinya itu berpisah. Pisah. Ini dekatan, ini pisah. Ini dekatan, yang ini pisah. Nah, oke. Oke. Mafruk artinya pisah, makrun artinya dekatan. Oke, thayyib. Fiil yang mu'tal disebut sebagai namanya fiil yang mu'tal lafif makrun ketika huruf kedua dan huruf ketiganya ini huruf ilat. Contohnya apa misalnya? Nawa. Nah, nawa itu niat ya, nawa. Ini huruf ilat, ini huruf ilat. Maka fiil nawa ini disebut sebagai namanya fiil yang makrun. Nah, fiil yang makrun. Oke. Yang kedua, ada yang disebut sebagai namanya mafruk. Mafruk. Pasti kalau fiil mafruk itu terpisah dia di sini. Nah, 1 sama 3. Kalau fiil yang makrun itu bisa dari yang pertama, yang kedua, bisa 2, 3. Tapi kalau mafruk itu pasti 1 sama 3. Dia pasti terpisah. Nah, fiil apa contohnya? Contohnya ada fiil wako. Nah, wako. Wako. Fiil wako. Wako wikoyatan, pelindung. Wako. Oke, wako. Di sini ada waw, di sini ada ya. Maka itu disebut sebagai namanya mafruq. Huruf ilatnya di antara 1 sama 3 itu terpisah dah. Gampangnya seperti itu. Tapi kalau makrun, huruf ilatnya itu berdampingan atau bersebelahan. Nah, coba sampai di sini. Ada pertanyaan atau belum? Antara misal, ajwaf, nakis, lafif makrun, lafif mafruq. Silakan dari Mbak Nabila, Mbak Fitrah, Mbak Sidroh, Mbak Keke, Mbak Widya, Mbak Eka. Silakan kalau ada yang mau tanya. Terkait masalah fiil yang mu'tal ini. Ada tanya sampai di sini?
Nggak ada? Ustadz, Nggak ada berarti ya? silafif itu, Yang mana? iya silafif itu yang nomor 4. Berarti dia ada Lafif. 2 ilat ya? Betul. Ada 2 ilat. Ilatnya deketan atau ilatnya terpisah. Gitu. Huruf ilatnya dekatan sama ilatnya terpisah. Itu namanya lafif. Lafifun. Nah, oke. Ada lagi yang lain? Mbak Nabila, ada mau tanya sampai sini? Mbak Yuni, Mbak Widya, Mbak Wahidah, Mbak Keke. Ini juga cuman 1 doang nih datang laki-lakinya nih, Mas Rois. Silakan kalau ada yang mau tanya. Nggak ada? Oke deh, lanjut. Yuk. Nah, dalam pembahasan dalam ilmu nahwu, karena ilmu nahwu itu ihtimamnya sama akhir dari huruf sebuah kalimat, maka dalam pembahasan fiil ini yang menjadi fokus kita sekarang itu ada di 2 hal. Nakis sama lafif. Nah, ini doang. Nakis dan lafif. Karena lafif itu sebenarnya bahasa cuma pengen bahas nakis saja. Tapi lafif juga karena berhubungan dia itu juga akhirnya juga ada yang juga berkaitan dengan nakis, jadi akhirnya dimasukkan deh. Nah, jadi pembahasan kita terfokus kepada nakis dan juga kepada lafif. Oke. Sejauh ini urutannya dapat ya. Urutannya semoga nggak membingungkan. Tadi kita tahu fiil itu ada iktibarnya, ada pembagian jenisnya. Ini bi'iktibar binaihi, ada yang sahih, ada yang mu'tal. Terus sahih itu ada 3, ada salim, ada mudha'af, ada mahmus, ada yang mu'tal, ada mithal, ajwaf, nakis, dan lafif. Dan pembahasan kita hari ini ada di nakis sama di lafif. Taib, Ustaz, yuk lanjut. Oke, nakis itu apa jadinya? Nah, nakis itu adalah makanat. Nah, makanat lamuhu harfa illatin. Watakunu lamu wawan awyaan. Walatakunu alifan wa illa munqalabatan an wawin wayain. Gampang tuh udah saya kasih terus. Fiil yang huruf lamnya, lam fiilnya, nah ini saya lingkerin dulu, nanti akan dijelasin. Huruf yang lam fiilnya atau huruf yang ketiga, tadi itu posisi nomor 3 dari, kalau misalkan tadi kita sepakat bahwasanya fiil itu ada 3, huruf yang ketiganya itu adalah huruf ilat. Dan huruf lam fiilnya itu bisa waw atau ya. Dan nggak mungkin fiilnya itu atau akhir fiil tersebut itu alif, kecuali itu merupakan perubahan dari waw atau ya. Nah, berarti kalau misalkan nih, misal nakis itu kan tadi kan di akhir ya. 1, 2, 3. Nakis itu di akhir, nomor 3 ini. Nah, si nomor 3 ini itu huruf ilat. Huruf ilat. Oke. Cuma ada 2 kemungkinan. Imma waw atau ya. Kalau nggak waw, ya. Seperti itu. Kalau toh nanti Anda temukan itu huruf alif, baik alif layyinah ataupun alif tegak, maka percayalah bahwasanya alif tersebut adalah perubahan dari waw dan ya. Oke. Sampai di sini coba definisi harus paham dulu nih definisinya dari fiil nakis. Nah, yuk. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ini definisi harus paham dulu nih. Ini saya tekankan untuk paham definisi dulu. Biar nanti gampang. Oke. Siapa di sini yang belum paham definisinya? Mbak Wulan, Mbak Wahidah, Mbak Nabila, Mbak Radwa,
Mbak Fitrah, Mbak Sidroh, Mbak Devi. Sudah paham belum definisi dari nakis ini? Saya ulangi lagi. Dia adalah fiil. Nah, dia adalah fiil yang mana lam fiilnya artinya huruf ketiga dari susunan sebuah fiil itu adalah huruf ilat. Misalnya ini saya di atas pojok kiri ya, lihat ya. Misalnya fiil itu terbentuk dari 1, 2, 3. Nanti ini lam fiilnya nanti akan saya jelaskan. Oke, tapi fokus dulu ke sini dulu, biar paham dulu. Maksudnya dulu biar ketangkep. Fiil nakis, tadi kita bilang bahwasannya nakis itu adalah fiil yang huruf ilatnya di nomor 3. Sedangkan nomor 2 itu ajwaf, sedangkan nomor 1 adalah misal. Nakis, huruf ilatnya ada di nomor 3. Oke? Fiil yang, ini kita ganti nomor 3 lah ya. Nah, kotak ini kita kotakin ganti nomor 3. Fiil yang huruf ketiganya itu huruf ilat. Fiil yang huruf ketiganya adalah huruf ilat. Sesuai dengan apa yang tadi kita kasih tahu. Dan huruf yang ketiganya itu, ini kita kotakin lagi. Huruf yang ketiganya itu kalau nggak waw, ya ya. Seperti itu. Kalau nggak waw, ya ya. Kalau misalkan kalian dapati bahwasanya huruf itu bukan waw dan bukan ya, tapi adalah alif, maka percayalah bahwasanya alif tersebut merupakan perubahan dari waw atau ya. Nah, oke, gimana sampai sini? Ada mau diulang lagi atau belum? Ustaz, Afwan, boleh kasih contohnya? Oke, contoh. Misal, oke deh, misal, bener juga ya, kasih contoh ya, biar lebih paham. Oke. Misal kalimat Roma. Nah, Roma. Coba saya tanya sama Mbak Wulan, Roma itu fiilnya yang ilatnya ada di mana, Mbak? Di alif lainah. Alif lainah. Alif lainahnya ini Mbak Wulan bisa mendeteksi nggak hurufnya itu kira-kira huruf, kan itu alif tuh ya. Berarti kalau alif berarti merupakan perubahan dari waw atau ya. Kira-kira dia itu dari waw atau ya? Dari alif. Dari Romaya. Dari mana dia? Roma. Waw atau ya? Dari ya. Dari ya. Oke, barakallahu fiik. Oke, misalnya fiil goza. Nah, saya tanya sama Mbak Yuni. Goza itu nakis atau bukan? Nakis atau bukan? Ayo. Ini suaranya kecil ya? Nakis. Itu alif. Alif kan itu udah alif ya, goza. Bisa dideteksi nggak itu waw atau ya aslinya? Wow, barakallahu fiik. Oke. Jadi baik alif lainah tuh biasanya kalau saya tuh sering nyebutnya tuh alif bengkong gini, ataupun alif yang tegak begini, pasti dia itu merupakan perubahan dari ya ataupun dari waw. Nah, Roma dan goza ini merupakan bagian dari fiil naqis. Seperti itu. Mafhum sampai sini? Oke. Saya tanya sama Mbak Keke deh, misal. Mbak Keke, saya tanya misalnya fiil misalnya sa'a. Nakis atau bukan dia? Nakis. Karena Karena huruf ilatnya di akhir. Oke.
Hmm. Itu alif apa dia disebut akhirnya? Alif laina Alif atau yang lainah. lain? Oke, alif laina. Bisa dideteksi nggak itu alif atau ya? Ya, halo. Afwan Ustadz ke sini apa? Putus-putus ya? Oke. Baik. Oke, Mbak Indi. Sa'a tadi kata Mbak Keke dibilang tuh bahwasanya fiilnya adalah nakis karena nakisnya ada di akhir tadi alif lainah. Bisa dideteksi nggak bahwasanya itu sa'a di situ adalah apa? Afwan. Alif di situ waw atau ya? Nah, Dari alif ya. di situ. Dari ya. Dari mana kok bisa tahu ya? Mbak Keke. Udah, kembali lagi ke Mbak Keke lagi. Karena dia bentuknya seperti kayak ya Ustadz gitu ya. Kayak ya, iya. Oke, Putus-putus kita akan tadi. lihat nanti. Oke. Jawabannya nanti kita akan pastikan bahwasanya apakah dia itu ya atau bukan. Oke. Tapi yang pasti si sa'a ini dia punya isim yang sejenis ataupun derivasi dari turunannya itu adalah sa'yatan. Sa'yatan. Jadi mungkin bisa mungkin tepat sekarang kalau misalkan kita bilang bahwasanya sa'a itu adalah ya. Tapi nanti kita lihat ketika kita mencoba untuk menderivasikannya ke fiil mudhari dan ke fiil amarnya dan ke derivasi-derivasi yang lainnya. Oke, ini sebagai sebagai taswikon, sebagai untuk nge-trigger lah biar lebih makin apa ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita kembali kepada nakis, pembahasan nakis, saya mau ngajak teman-teman ngasih tahu dulu nih. Ini agak sedikit istitrot, artinya tuh sedikit tambahan faidah saja. Dalam bahasa Arab ada yang namanya wazan. Ada yang namanya timbangan. Gampangnya tuh begini. Semua kalimat itu nggak bisa sembarangan masuk ke dalam bahasa Arab kecuali sudah melewati mizan. Kecuali sudah melewati wazan, sudah melewati timbangan. Gampangnya begitu. Jadi si timbangan ini gunanya untuk menyeleksi apakah ini itu merupakan kalimat, misalnya timbangan 2 ya, apakah kalimat ini itu merupakan kalimat orang Arab atau bukan. Nah, di timbangan inilah yang berfungsi untuk menyeleksi dan untuk memfilter apakah suatu perkataan tersebut itu orang dari aslinya atau bukan. Oke. Sama misal kita misalkan beli di sini lagi musim jeruk misalnya, karena musim dingin tuh banyak jeruk di sini. Oke, banyak jeruk. Terus kalau musim panas tuh banyaknya tuh anggur di sini. Oke, banyak jeruk. Oke, kira-kira misalnya ketika saya mau beli sama pedagangnya, terus ditimbang jeruknya, kira-kira yang saya ambil itu jeruknya atau batu timbangannya? Ya nggak mungkin lah Ustadz, batu timbangan pasti yang diambil adalah jeruknya. Nah, si jeruk itu kita andaikan sebagai perkataannya orang Arab. Atau si jeruk itu akan kita sebut sebagai namanya mauzun. Yang kita sebut sebagai namanya mauzun. Sesuatu yang ditimbang. Tadi jeruk misalnya. Batu timbangannya itu disebut sebagai namanya waznun. Oke, ini kayaknya saya ada yang salah ya. Ini disebut sebagai namanya wazinnya. Ini wazin, yang atas itu waznun. Ini waznunnya. Oke, ini wazinnya. Yang atas ini waznun. Oke, kayaknya saya ada yang salah tulis. Semoga ini nggak salah tulis. Oke. Nah, batu timbangannya itu kita sebut sebagai namanya wazinnya. Sesuatu yang menimbang, ada sesuatu yang ditimbang. Nah, perkataan orang Arab itu ibarat jeruk yang kita beli, yang mau kita beli. Terus kita taruh misalnya pedagangnya di dalam sebuah mizan, di dalam sebuah wazan, di dalam sebuah timbangan. Yang mana si tukang buahnya itu kita andaikan dia sebagai ulama-ulama sorof.
ulama-ulama sorof. Jadi tadi jeruknya itu merupakan apa namanya perkataannya orang Arab, timbangannya atau yang jualnya itu kita bilangin sebagai ulama-ulama sorof, sedangkan si waznunnya itu adalah alat yang menimbang tadi, batunya itu tadi. Nah, itu kita andaikan sebagai namanya ilmu sorof. Oke, pedagangnya kita andaikan sebagai ulama sorof, burtukolnya ataupun jeruknya kita andaikan sebagai apa namanya perkataannya orang Arab, dan ilmu sorof itu kita andaikan sebagai timbangannya atau batu timbangannya. Oke, ulama-ulama itu ketika mereka itu mentatabu, mereka itu meneliti secara detail, perkataan orang Arab itu punya satu ritme yang sama. Punya satu ritme yang sama. Oke? Yang nanti ulama-ulama sorof akan sebut dia sebagai yang mana ritme yang sama ini punya kesamaan antar kalimatnya. Dijadikanlah satu format yang sama. Atau nanti akan kita sebut sebagai namanya sigoh format. Format. Nah, format. Kata ulama sorof bilang, kalau ada perkataan orang Arab nggak sesuai dengan format yang biasanya, maka dia disebut sebagai namanya syadz. Kalau ada perkataan orang Arab nih ya, yang menjadi ininya, menjadi koidnya, menjadi koidnya ya. Kalau ada orang Arab, ada perkataan orang Arab yang nggak sesuai dengan format yang dikasih, yang sudah ditulis, yang sudah ditetapkan oleh para pedagang, ulama-ulama sorof, maka dia disebut sebagai namanya syadz. Syadzun. Nah, tapi kalau ada perkataan dari luar orang Arab, perkataan luar orang Arab, lalu sesuai dengan timbangannya orang Arab, timbangannya ulama sorof, maka dia disebut sebagai namanya isim goiru munsorif. Nah, ada perkataan nih, orang Arab masuk ke dalam wazannya orang-orang Arab, maka dia disebut sebagai namanya ajam lah, itulah mungkin ajam. Atau isim goiru munsorif juga bisa. Jadi menggunakan huruf-huruf ajam. Semisal seperti apa? Seperti Ibrahim sama Ismail. Itu merupakan perkataannya orang ajam yang masuk ke dalam perkataannya orang Arab. Oke. Nah, dia menjadi sebut sebagai namanya musta'rob. Sebut sebagai namanya musta'rob atau arabisasi. Nah, seperti itu. Oke. Ustadz, kalau begitu saya pernah dengar nih. Misalnya ada yang teman-teman bilang kayak gini, Ustadz katanya di bahasa Al-Quran itu seluruhnya bahasa yang fusha, Ustadz, nggak ada bahasa ajam. Misalnya ada yang ada yang bilang begitu. Oke, jawabannya adalah begini. Orang Arab itu sebelum menggunakan atau Al-Quran, sebelum Al-Quran datang, orang Arab sudah menggunakan kalimat-kalimat ajam tersebut dalam perkataan-perkataan mereka. Sebelum Al-Quran datang, orang Arab sudah menggunakan kata-kata ajam tersebut, kata-kata yang dari luar Arab itu, dalam lisan mereka. Dan sudah menjadi hal yang pasti ketika sudah sering dipakai oleh orang-orang Arab, maka dia masuklah ke dalam bagiannya orang Arab. Nah, Al-Quran datang menggunakan hal yang sama, maka nggak bisa kalau misalkan kita bilang bahwasanya Al-Quran itu menggunakan bahasa bahasa ajam, tapi tetap pakai bahasa fusha. Kenapa? Karena orang Arab dulu sudah menggunakan bahasa tersebut dalam lisan mereka, maka kalimat tersebut jadilah kalimat Arabiyah, merupakan diambil dari bahasa Arab. Itu jawaban pertama.
Jawaban kedua, ini saya ajib banget, bahwasannya bahasa yang paling tua di bumi ini itu adalah bahasa Arab. Ini menurut penelitian. Bahasa yang paling tua itu adalah bahasa Arab. Sedangkan bahasa Suryania, bahasa Ibrani itu merupakan apa ya ibaratnya? Merupakan turunannya dari bahasa Arab. Oke. Ini saya dapetin perkataannya dosen saya waktu itu. Bahwasanya beliau bilang bahwasanya ulama-ulama Jerman, ulama-ulama bahasa Jerman itu sepakat bahwasanya bahasa Arab adalah ummul lughah. Bahwasanya bahasa Arab merupakan induk dari segala bahasa. Nah, berarti kalau misalkan ada orang ajam nih, ada perkataan dalam Al-Quran itu perkataan ajam yang masuk ke dalam bahasa, misalnya kalimat Ibrahim, kalimat Maryam, kalimat Ibrahim, Maryam sama Ismail, berarti ya udah itu memang dari bahasa Arab dulunya, ya itu memang udah pasti fushah gitu, udah pasti bahasa Arab juga. Nah, itu jawaban kedua. Jawaban pertama tadi, sebelum datang Al-Quran, orang Arab sudah menggunakan kalimat ajam tersebut, kalimat orang luar Arab itu dalam keseharian mereka, sehingga itu menjadi bagian dari bahasa mereka, dan Al-Quran datang menggunakan bahasa yang sama yang digunakan oleh orang Arab. Terus jawaban yang kedua adalah bahwasannya bahasa Arab merupakan ummul lughah, merupakan induk dari segala bahasa. Dan kalau misalkan ada orang misalkan ada bahasa-bahasa dari Suryan dan Ibrani, ya induknya bahasa Arab. Ya di mana-mana namanya Faraun itu pasti ngikut ke aslun. Dan pasti Al-Qur'an itu datang dengan bahasa yang fushah seperti itu. Oke, itu catat jawabannya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang ada yang mengklaim bahwasanya Al-Qur'an itu ada bahasa ininya, ada bahasa ajamnya. Ini buktinya kalimat Maryam, kalimat Ibrahim, kalimat Ismail. Teman-teman di sini harus menjadi orang yang paling gada terdepan untuk ngasih tahu bahwasanya ini loh jawabannya. Ini loh buktinya. Nah, seperti itu. Jadi bahasa Arab juga tuh kita harus membela Al-Qur'an ini. Seperti itu. Bahwasanya nggak ada kekurangan sedikit pun dalam Al-Qur'an. Semua itu sempurna kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik dari segi suaranya, dari segi pengucapannya, dari segi bahasanya, itu benar-benar sempurna semuanya. Seperti itu. Oke. Oke. Sampai sini mafhum ya, antara mauzun, balik lagi ke sini, antara mauzun, waznun sama wazin. Oke. Bahwasanya waznu ada wazin, ada namanya mauzun. Oke. Semoga paham sampai sini bahwasanya tentang masalah timbangan ini. Ada yang perlu diulang lagi nggak nih? Mbak Ulan, Mbak Sidroh, Mbak Eka, Mbak Indi, tentang mizan ini, tentang tentang timbangan ini. Ada yang bertanya atau belum? Oke deh, yuk kita ke contoh aja. Kita ke contoh. Kita langsung ke contoh. Nah, semisal. Oke. Semisal ada fiil madi. Oke. Ada wazannya, ada timbangannya. Ulama sorof atau pedagangnya itu tadi, sudah menetapkan ini loh formatnya. Nah, itu saya sebut di pojok kanan atas saya tulis fiil madi minimal 3 huruf. Oke, baik. Oke. Fiil madi minimal 3 huruf. Kalimat ini merupakan kalimat dari orang Arab. Ulama sorof sudah membuat wazan, sudah membuat format. Kalau ada perkataan dari orang Arab itu berupa fiil 3 huruf, maka formatnya adalah fa, ain, dan lam. Fa, ini nggak usah saya kasih harokat dulu ya. Saya nggak usah kasih harokat dulu. Yang tengah-tengahnya nggak saya kasih harokat. Oke, yang tengahnya nggak saya kasih harokat. Oke. Huruf fa, ain, dan lam.
siapapun. Pasti, enggak, gini. Perkalimat orang Arab berupa fi'il madi yang terbentuk dari 3 huruf, maka formatnya adalah fa, ain, dan lam. Toyib. Kita misalkan. Fi'il madi nasoro, menolong. Nunnya itu sesuai dengan fa, shotnya itu sesuai dengan ain, lamnya itu roknya itu sesuai dengan lam. Berarti fi'il nasoro ini merupakan kalimat Arabiyah. Contoh lagi, syariba. Sya itu sesuai dengan fa-nya, ro sesuai dengan ainnya, lam sesuai dengan ba-nya. Toyib, masuk berarti syariba. Yang ketiga, hasuna. Ha-nya sesuai dengan fa, ainnya, sinnya sesuai dengan ain, lamnya, nunnya sesuai dengan lam. Berarti hasuna, syariba, nasoro itu masuk ke dalam bagian termasuk kalimat Arabiyah. Karena sesuai dengan formatnya fa, ain, dan lam. Fa, ain, dan lam ini disebut sebagai namanya huruful mauzun atau huruful wazni, huruf-huruf wazan. Oke, huruf-huruf wazan. Yang mana kadangan masing-masing ini disebut sebagai namanya, saya pakai tulis yang lama, ini disebut sebagai namanya fa'ul fi'li, fa fi'il, ini disebut sebagai namanya ainul fi'li, ain fi'il, ini disebut sebagai namanya lamu al fi'li. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Fa fi'il berarti nasoknanya itu, ain fi'il berarti sotnya itu, lam fi'il berarti roknya itu. Fa fi'il itu adalah sinnya itu, ain fi'il itu adalah roknya itu, lam fi'il itu adalah ba-nya itu. Ha itu merupakan fa fi'il. Sin itu merupakan ain fi'il. Sedangkan nunnya itu sesuai disebut sebagai namanya lam fi'il. Nasoro, syariba, hasuna itu masuk ke dalam bagiannya masuk ke dalam kalimat Arabiyah karena sesuai dengan format yang sudah diletakkan oleh ulama-ulama shorof. Seperti itu. Sampai di sini mafhum atau belum? Sebelum saya lanjut ke harokatnya. Yuk, coba sampai di sini. Tentang masalah timbangan. Yuk, dari Mbak Wulan, Mbak Sidroh, terus Mbak Indi, Mbak Widya, Mbak Nabila. Ada pertanyaan belum sampai sini? Yuk, ada yang bingung atau ada yang bingung? Mbak Wulan gimana? Ada yang bingung nggak? Insya Allah paham Ustaz. Oke, Mbak Indi ada yang dibingungin nggak? Oke, Mbak Keke sampai di sini paham belum? Insya Allah. Oke, Mbak Nabila sampai di sini. Terus Mbak Eka, Mbak Widya. Oke. Paham ya sampai sini ya, mafhum ya? Oke. Oke, Tayyib. Tadi disebutin. Jadi disebutin di definisi tadi, fi'il yang huruf lam fi'ilnya, lam fi'ilnya adalah huruf ilat. Dan huruf lam fi'ilnya itu berupa waw atau ya. Berarti lam fi'il di situ maknanya adalah huruf akhir kalau misalnya fi'il tersebut itu berupa 3 huruf. Fa fi'il,
ain fiil, lam fiil. Berarti nanti harus ada nih, yatabadaru fi zihni. Kalau misalkan disebut fa fiil berarti huruf pertama, ain fiil berarti huruf kedua, lam fiil berarti huruf ketiga, dan tersebut adalah huruf huruf kalimat Arabiyah yang berupa fiil. Nah. Oke, berikutnya, yuk kita kembali ke sirnya lagi. Orang Arab, oke, meletakkan bahwasanya fiil itu merupakan ibarat atau pengungkapan dari sebuah kejadian ditambah dengan waktu. Fiil merupakan kejadian ditambah dengan waktu. Berarti dia nyimpen dua ilat. Bahasanya gitu. Nyimpen dua alasan. Sedangkan isim itu cuma menyimpan kejadian saja. Oke. Orang Arab itu sulit memulai perkataan mereka itu dengan domah ataupun dengan kasroh. Karena bagi mereka pertama kali nyebut itu menggunakan domah atau kasroh itu berat. Dan fiil itu karena dia nyimpen dua hal tadi, nyimpen kejadian sama nyimpen waktu, itu juga pun berat. Akhirnya bertemulah dua berat ini. Dua berat ini ketemu, akhirnya orang Arab, ini filosofinya ataupun bisa dibilang tuh ilatnya, kisahnya kenapa kok fiil madi itu selalu harokatnya yang pertama itu harokatnya fathah, karena ada dua sikolan. Pertama karena huruf domah dan huruf kasroh itu berat, kedua karena fiil itu nyimpen kejadian sama nyimpen waktu, makanya huruf atau harokat fathah dipilih sebagai pembuka dalam seluruh fiil madi yang sulasi mujarad. Rubai mujarad juga pun sama. Dipilihlah dia itu sebagai pembuka dalam lisannya orang Arab ketika menyebut fiil. Oke. Berikutnya kenapa kok huruf akhir dari sebuah fiil yang sulasi mujarad itu selalu fathah? Karena ketika dia itu nempel nanti sama yang namanya fa'il, semisal saya kasih misal ya, kasih misal biar makin kelihatan ininya. Semisal ada fiil nasoro. Oke. Semisal ketika saya bilang aku telah menolong, itu saya tambahin huruf ta di sini. Dan saya tambahin harokat domah. Oke. Saya tambahin huruf fathah sama saya tambahin huruf domah. Oke. Nah, berikutnya karena orang Arab itu sangat kesulitan sekali menyebut empat harokat ini, oke, maka salah satu di antara huruf-huruf mereka, ya, salah satu di antara huruf-huruf mereka itu ada yang disukunkan. Oke. Mana yang disukunkan? Sukun yang pertama atau sukun yang kedua atau sukun yang ketiga atau yang terakhir? Yang ini nggak mungkin disukunkan. Maka dipilihlah yang disukunkan itu yang ro ini. Nah, sortu. Oke, nasortu. Kayaknya saya ada yang miss, sebentar saya dulu. Oke deh, gini deh. Gini. Saya ada yang miss kayaknya. Oke. Terus yang kedua, kenapa kok harokat kedua dari sebuah fiil itu harus berharokat? Oke. Kenapa kok fiil
fiil ataupun harokat yang kedua dari sebuah fiil itu harus berharokat karena ketika dia nempel sama ini tadi, sama situ ini, itu nanti dia tuh bingung. Gimana bacanya? Nasrotu. Nah, makanya karena tadi itu, karena dia itu apa namanya? Sebentar. Kok saya jadi ambiar gini. Oke deh, kita lewatin aja deh. Kita lewatin dulu aja. Kita lewatin dulu pembahasan itu. Cuman intinya kembali lagi ke sini. Bahwasannya itu tadi alasan kenapa kok harokat yang ada di dalam fiil madhi huruf pertamanya itu selalu berharokat fathah itu tadi. Oke. Tapi insya Allah nanti di pertemuan berikutnya nanti coba saya ini lagi ya, saya coba murojaah ulang lagi. Ini kayaknya saya agak kecampur-campur gitu maklumatnya. Tapi insya Allah nanti akan saya coba dibahas di pertemuan berikutnya ya. Ya insya Allah. Oke, afwan nih, mohon maaf. Kecampur-campur nih maklumatnya. Oke, yuk lanjut. Nah, masih ada 12 menit lagi. Oke, tapi nggak apa, insya Allah bisa. Yuk, berikutnya, tadi karena fi'il itu nakis, dan tadi kita punya wazan fa, ada fa, ain, dan lam, lalu kita sepakat bahwasannya huruf lamnya itu merupakan huruf ilat, atau lam fi'ilnya merupakan huruf ilat, maka kita punya dua kemungkinan. Ima dia waw, ima dia ya. Oke? Bisa jadi waw, bisa jadi ya. Si waw itu punya 3 kemungkinan. Ya juga itu punya 3 kemungkinan. Ada fiil itu yang dia itu wawnya tetap ditulis. Contohnya adalah kalimat rohuwa sama kalimat sarwa. Oke? Ada namanya bazuro juga, bazuwa. Ada rohuwa, ada sarwa. Wa-nya di sini ini tetap ditulis. Tetap ditulis karena ada alasan lain kenapa kok tetap ditulis dia nih wawunya. Gitu. Oke? Jadi waw di sini tetap ditulis. Dan dia nggak berubah menjadi alif dan juga berubah menjadi ya. Yang nomor 2, si wawunya itu berubah menjadi alif pada kalimat goza dan kalimat da'a. Alifnya yang ada kalimat goza dan da'a itu, oke, itu merupakan perubahan dari huruf waw. Contohnya adalah alif dan waw. Jadi yang pertama itu baqiyat, itu artinya itu tetap, bahwasanya fiilnya itu ditulis pakai waw, rohuwa, sarwa. Oke, dan ada alasan kenapa kok rohuwa dan wa-nya tetap ditulis seperti itu. Dan awiro juga pun sama juga, nanti kan kita temuin juga kenapa kok waw-nya tetap ditulis awiro. Padahal kemarin kita punya kaidah bahwasanya apabila ada waw atau ya berharokat dan sebelumnya itu ada harokat fathah, ada berharokat fathah, maka dia berubah menjadi menjadi alif. Oke? Dan rohuwa dan sarwa ini, rohuwa dan sarwa ini tetap ditulis begitu. Sedangkan yang kedua, goza dan da'a, itu si wawunya itu berubah menjadi alif. Kenapa? Karena pakai kaidah yang kemarin kita bilang. Apabila waw dan ya itu berharokat, dan sebelumnya waw dan ya itu ada harokat fathah, maka waw tersebut atau ya tersebut berubah menjadi alif. Alifnya tegap. Terus yang berikutnya, si waw ini merupakan perubahan dari ya. Contohnya apa? Kalimat halia dan kalimat rodiya. Dapat dari mana Ustadz? Kok misalnya halia dan rodiya itu dia merupakan aslinya ya. Dapat dari isimnya. Dapat dari turunannya. Halia itu adalah artinya itu manis.
Dan manisan itu di dalam bahasa Arab sebagai namanya halwah. Ada waw di situ. Maka dalam fi'il haliyah itu disebut sebagai ya yang merupakan perubahan dari waw. Rodiya juga pun sama. Kita dapat dari kata ridwan. Ini waw. Nah, jadi ya dalam kalimat rodiya dan kalimat halia itu merupakan perubahan dari waw. Yang aslinya adalah waw berubah menjadi ya. Pertama, dia tetap baqiyat ala halihi. Yang kedua, unkulibatil alifan. Jadi merupakan perubahan dari alif. Atau dia itu berubah, wawnya itu berubah menjadi alif. Yang ketiga, wawnya itu berubah menjadi ya. Oke. Sampai di sini mafhum atau belum? Pertama, wawnya itu tetap khorwa sarwa. Yang kedua, wawnya itu berubah menjadi alif. Yang ketiga, wawnya itu berubah menjadi ya. Halia sama rodia. Nah, terus kalau misalkan yang ya itu dia itu ditulis, tetap ditulis. Contohnya adalah Rokia dan Zakia. Rokia dan Zakia. Yang kedua, iya-nya itu berubah menjadi alif, tapi alifnya itu alif lainah. Romia dan kafa, Roma dan kafa. Roma itu aslinya adalah romyatan atau rimayatan. Yang kedua, kafa itu adalah kifayatan. Aslinya adalah ya. Kafa itu kifayatan. Pakai ya dia. Roma rimayatan. Pakai ya. Oke. Yang mana aslinya si alif itu adalah ya. Yang ketiga, si ya itu berubah menjadi waw. Pada kalimat nahwa. Nahwa. Penulis kitab Durusut Tasrif, Syekh Muhyiddin itu bilang bahwasanya fiil yang unkulibat perubahan dari ya ke waw itu cuman fiil ini aja. Fiil nahwa aja. Nggak ada fiil yang lain kecuali ini. Itu menurut beliau. Seperti itu. Oke. Berarti kalau kita tarik kesimpulan, yang pertama, waw dan ya-nya itu tetap pada asalnya. Rohuwa sarwa. Rokia zakia. Yang kedua, waw-nya itu dan ya-nya itu asalnya adalah alif. Berubah waw dan ya berubah menjadi alif. Kenapa? Karena ada kaidah yang bilang apabila ada waw atau ya berharokat, yang sebelumnya itu ada harokat fathah, maka waw dan ya tersebut berubah menjadi alif. Contohnya adalah goza. Aslinya adalah gozawa. Da'a, da'awa. Si waw berubah menjadi alif, waw pada kalimat da'a berubah menjadi alif. Karena ada kaidah seperti itu. Begitu pun juga dengan ya. Ya pada kalimat Roma aslinya adalah Romaya. Ya-nya berubah menjadi alif, tapi alifnya alif lainah. Kenapa? Karena ada kaidah yang bilang bahwasannya apabila ada waw dan ya berharokat, baik harokatnya kasroh, fathah ataupun dhamma, sebelumnya ada harokat fathah, maka maka waw dan ya tersebut berubah menjadi alif. Baik itu nanti alifnya alif tegak maupun alif lainah, alif yang bengkong itu. Oke. Dan dalam nakis yang ya itu asalnya adalah romia berubah menjadi roma. Kafaya berubah menjadi kafa. Terus yang ketiga, aslinya itu adalah waw, tapi dalam bentukannya itu berubah menjadi ya. Contohnya apa? Halia sama rodia. Oke, yang mana kita tahu dari kalimat halwah dan ridwan. Wow. Nah, sedangkan yang terakhir ataupun yang ketiga dari ya itu merupakan aslinya adalah ya, tapi ditulis pakai waw. Dan ini cuma satu-satunya
saja kalimat Arabiyah yang ditemukan oleh menurut pendapatnya Syekh Muhyiddin Abdul Hamid dalam bukunya Durusut Tasrif. Oke. Sampai di sini paham atau belum fi'il naqis? Oke. Yuk, silakan tafadhol. Saya minta waktunya 15 menit lagi aja, tambahan sedikit ya. Biar semoga bisa disempurna lah pembahasannya. Oke, Mbak Ulan sampai di sini ada pertanyaan atau belum? Mbak Wahidah, Mbak Sidroh, Mbak Eka, Mbak Widya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Mbak Fitra, Mbak Radwa, Mbak Indi. Silakan Mas Farhan, Mas Rois. Ustaz mau nanya. Kan kita bahas nahu ya. Mana? Kan Ini. kita nahu. Ini kita bahas dari fi'il madi ke fi'il mudhari'nya dulu. Ini sengaja saya kasih ini supaya paham dasarnya dari mana. Karena kalau misalkan saya rasa kalau misalkan saya langsung kasih teman-teman ke fi'il mudhari'nya, nanti teman-teman bingung. Nah, makanya ini saya ngasih pijakan awal dulu biar kokoh nanti berdirinya. Pemahamannya jadi utuh. Gitu. Itu alasan saya kenapa kok ini juga dibahas. Sebenarnya ini pembahasan sorof. Tapi saya masukkan ini ke dalam ilmu nahwu supaya pemahaman teman-teman tuh kokoh. Nah, karena nahwu dan sorof ini dia kadang bisa bergabung. Nah, ini bergabungnya pasti pada saat ini. Salah satu di antaranya. Oke. Alasan saya kenapa kok saya sebut ini di dalam ilmu nahwu supaya teman-teman tuh paham dan pemahamannya itu kokoh. Sehingga nanti berikut-berikutnya itu nanti gampang. Oh, dapatnya dari sini. Ini ke sini. Gitu. Mbak Wulan, alasannya kenapa kok saya jelaskan ini panjang lebar di dalam ilmu nahwu ini. Seperti itu. Oke. Yang lainnya. Ada yang mau tanya sampai sini? Ustadz mau tanya, kalau bahasa Arab Melayu tulisannya sama nggak kayak bahasa Arab Al-Arabiyah? Soalnya kalau Melayu tuh kan nggak ada barisannya, jadi apa ya? Oke, mungkin araf pegon namanya ya kali ya. Araf pegon sama araf yang ini. Jadi kan araf pegon itu, gimana? Iya Ustadz, jawaban nggak ada harokatnya gitu. Iya, jadi gini. Jadi araf pegon sama araf ini saya pertama saya tuh nggak tahu ya asal usulnya araf pegon itu seperti apa. Seperti itu. Dan saya juga tuh belum pernah juga belum pernah ngaji. Pernah sih ngaji, cuman waktu itu saya cuma sekedar sebatas bisa baca aja araf pegon itu. Tapi dari pengalaman saya baca diajarin sama guru itu agak beda. Nah, meskipun harokatnya sama, tapi ada beberapa huruf-huruf yang beda dengan bahasa Arab. Seperti itu. Saya nggak tahu apakah huruf pegon ini ngambil dari bahasa Arab atau tidak, tapi yang pasti ada kemiripan. Ada juga perbedaannya. Gitu. Seperti itu. Oke. Jadi apakah sama atau tidak? Jawabannya beda. Dan saya nggak tahu apakah benar-benar orang Arab pegon itu mengambil memang benar-benar dari huruf-huruf Arabia atau tidak, itu saya belum bisa mastiin. Seperti itu. Karena itu mungkin butuh beberapa fakta-fakta yang lain ya tentang tradisi Arab pegon itu apakah diambil dari bagaimana asal usulnya dan kok bisa sampai ke dalam bahasa Melayu ataupun Arab pegon itu bisa sampai ke kita hari ini. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah beda. Itu ya. Arab pegon sama Arab yang Arabiah itu. Oke. Yuk, yang lainnya kalau ada pertanyaan sampai sini, silakan. Oke, nggak ada ya? Oke, ini semua merupakan fiil madi dari yang nakis. Nah, ini fiil madi ini sebenarnya bukan pembahasan kita. Pembahasan kita sesungguhnya itu ada di fiil mudhari'nya dari nakis. Nah,
Fi'il mudhari'nya dari nakis. Sebelum ke fi'il mudhari', saya mau kasih tahu dulu lagi. Bahwasannya dalam wazan fi'il madi itu cuma ada 3. Ada fi'il fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Nah, wazannya cuma ketiga ini doang. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Tadi kalimat nasoro, kalimat syariba, sama kalimat hasuna. Ini merupakan wazan dari fi'il madi. Wazan dari fi'il madi. Wazan fa'ala fi'il madi ini nanti dia punya 3 cabang. Cabang-cabangnya ini merupakan fi'il mudhari'nya. Fa'ala yaf'ulu, nasoro yansuru, nasoro yansuru, fa'ala fataha yaftahu, fa'ala yaf'alu, yaftahu, fa'ala yaf'ilu, doroba yadribu, doroba yadribu. Nah. Oke. Fa'ala, fa'ila, fa'ula merupakan wazannya fi'il madi, sedangkan yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu itu merupakan bentuk fi'il mudhari dari fi'il madi fa'ala. Ini fi'il mudhari'nya. Mudhari'nya. Si fa'ila itu punya 2 doang. Oke? Punya 2. Yaitu fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu, ada hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu. Yahsibu. Sedangkan fa'ula cuma punya 1, yaitu fa'ula yaf'ulu, karuma yakrumu. Yang sebelah kanan fa'ala, fa'ila, fa'ula merupakan wazannya fi'il madi, yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu merupakan wazannya fi'il mudhari'. Seperti itu. Oke. Nah, 6 wazan ini mesti dihafalin. Mesti dihafalin. Oke. Saya sudah catat cara gampangnya. Ini saya dapetin dari ibu saya. Waktu itu ibu saya ngajarin saya cara gampang menghafal ini. Nah, ibu saya dapat dari gurunya. Seperti itu. Cara menghafal wazan yang mudah. Oke. Saya sudah kasih tahu. Ini cara paling gampangnya. Aku dari sana, dia undur diri. Nah, ini saya ingat sampai sekarang masih. Aku dari sana, dia undur diri. Aku fa'ala yaf'ulu. Ainnya yang berubah, huruf ainnya. Dari fa'ala yaf'ilu. Oke. Sana fa'ala yaf'alu. Nah, ini urutannya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Aku fa'ala yaf'ulu, nasoro yansuru, dari fa'ala yaf'ilu, doroba yadribu, sana fataha yaf'ala yaf'alu, fataha yaftahu. Oke. Dia fa'ila yaf'alu, syariba yashrobu, alima ya'lamu, undur fa'ula yaf'ulu, karuma yakrumu, diri fa'ila yaf'ilu, hasiba yahsibu. Nah, ini sudah sesuai dengan urutannya. Nah, aku dari sana, dia undur diri. Udah. Gitu. Gampang. Oke. Mafhum sampai sini? Mudah mengingatnya bukan? Ini saya mudahkan untuk mengingat. Oke.
supaya jadi pahala jariah ibu saya juga dan jadi pahala jariah dari gurunya juga biar ngalir ke teman-teman lagi. Seperti itu. Oke, aku dari sana, dia undur diri. Oke? Yuk. Mafhum sampai sini? Gampang hafalnya? Ini sudah sesuai dengan urutan. Fa'ula, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ulu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Nah, berikutnya kita ke nakis. Nah, sa'a yas'a, fa'ala yaf'alu, sama yasmu, fa'ala yaf'ulu, roma yarmi, fa'ala yaf'ilu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mengi'rab ini? Fa yas'a, yasmu, dan yarmi. Nah, ini gimana caranya? Cara kita mengi'rab ini. Sedangkan kita tadi tahu bahwasannya huruf i'rab itu kan pasti kelihatan ya. Kalau nggak fathah, ya domah, ya kasroh. Tapi ini gimana? Huruf akhirnya nggak ada harokatnya sama sekali. Gimana cara mengi'rabnya? Nah, oke, yuk berikutnya. Lanjut. Oke. Kita ingetin lagi. Masih ingat kan rangkaian bahwasanya ada amil, ada ma'mul, ada amal. Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Ja'a merupakan amil, Zaidun merupakan ma'mulnya, dan domahnya merupakan amalnya. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu merupakan amilnya, Zaidan merupakan ma'mulnya, dan fathah merupakan amalnya. Semoga masih pada ingat. Oke, berikutnya. Oke. Berikutnya, si amil yang sebelumnya kan kelihatan tuh. Ja'a ra'aitu. Ja'a ra'aitu. Nah, amil yang diucapkan dan kelihatan oleh kita disebut sebagai namanya amil lafzi. Amil lafzi. Nah, sedangkan amil yang nggak kelihatan itu disebut sebagai namanya amil maknawi. Amil maknawi. Amil maknawi itu ada dua. Ada yang disebut sebagai namanya ibtida, ada yang disebut sebagai namanya tajarrud. Ada yang disebut sebagai namanya ibtida, ada yang disebut sebagai namanya tajarrud. Oke. Contohnya apa? Muhammadun. Muhammadun asalnya kan dia kan nggak berharokat. Muhammad seperti yang dulu kita pernah bilang di awal bab i'rab. Tiba-tiba dia berharokat Muhammadun. Siapa yang mengharokati dia atau siapa yang membuat dia itu menjadi domah? Itu merupakan ibtida. Zaidun. Zaid awalnya kan sukun. Tapi tiba-tiba ketika kita ngomong Zaidun, siapa yang mendomahkan dia? Amilnya adalah ibtida. Hindun. Siapa yang mendomahkan Hindun? Kok tiba-tiba Hindun harokatnya langsung domah? Itu amilnya adalah ibtida. Jadi di sini tuh, di sini nih tanda plus ini, itu ada amil disebut sebagai namanya amil ibtida. Makmulnya Muhammad, Zaid, Hindun, ini disebut sebagai namanya mubtada. Oke. Muhammadun qaimun, Zaidun mujtahidun, dan Hindun jamilatun. Oke. Intinya adalah setiap perkataan kita kalau ingin memulai dari isim, kita harus mendomahkan dia. Keluar isim dari mulut kita harus domah. Kenapa? Karena ada amil di situ. Amilnya disebut sebagai namanya amil ibtida. Ini kalau di isim. Sedangkan ada yang namanya fi'il. Fi'il itu pun juga sama.
Oke? Dia ada amil yang maknawi. Bedanya, kalau di isim namanya ibtida, kalau di fiil nama amilnya adalah amil tajarrud. Amil tajarrud. Jadi si fiil mudhari yajlisu yanzuru ya'lamu itu didomahkan oleh amil maknawi yang namanya adalah tajarrud. Seperti itu. Amil maknawi yang mana nama amilnya adalah tajarrud. Dan yajlisu, yanzuru, ya'lamunya ini disebut sebagai namanya ma'mul. Atau nanti kan kita sebut sebagai namanya marfu. Oke. Ma'mul, marfu. Oke, berikutnya. Karena masih 2 menit lagi. Oke. Gimana cara mengi'rabnya Ustaz? Mengi'rab yajlisu. Jadi mengi'rab yajlisu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi. Karena kenapa kok dia marfu? Karena tajarrud. Anin nasibi wal jazimi. Wa alamatu raf'ihi dhammatu adz-dzahiratu. Ini merupakan i'rabnya. Dan teman-teman nanti di i'rab sendiri ya. Yanzuru, ya'lamu, yakrumu, yadrusu sama yaftahu persis sama plek nih template-nya. Cara mengi'rabnya. Oke. Ini kalau fi'il yang sahih. Balik lagi ke nakis tadi. Sedangkan kalau fi'il nakis gimana Ustadz? Nah, fi'il nakis begini i'rabnya. Kalau yang fi'il nakisnya itu alif, contohnya yas'a, yasmu, sama yarmi, itu i'rabnya begini. Yas'a itu adalah ta'adzur. Kalau di fi'il maksur ada ta'adzur, maka di sini ada ta'adzur juga, yaitu ketika nakisnya adalah alif. Kalau di fi'il, di isim mankus itu ada istifqol, maka di sini waw dan ya ini pun juga istifqol juga. I'rabnya gimana? Fi'lun, mulai dari yang alif ya. Fi'lun, mudhari'un, marfu'un, litajarrudi anin nasibi wal jazimi, wa alamatur raf'ihi dhammatu muqaddaratun. Domah yang dikira-kira ada. Alal alifi, atas alif, lita'adzur. Yang waw. Yasmu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatur raf'ihi dhammatu muqaddaratun alal waw listifqal. Yang ya yarmi fa'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatur rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu alal ya listifqal. Nah, segera di screenshot dan kita cuma sampai kepada pembahasan nakis saja. Nggak apa-apa. Insya Allah di domirnya pekan depan. Tafadhol silakan. Ini sudah lewat 1 menit. Tafadhol silakan kalau ada yang mau tanya. Oke. Ini di screenshot dulu ya, coba ya. Kalau sebelumnya. Udah ya, di screenshot. Ya, sebelahnya. Nih. Oke. Tafadhol silakan kalau ada yang mau tanya. Sampai di sini. Oke. Semoga ini tadi pembahasan tadi menjadi pijakan yang kuat. Jadi paham. Oh, gitu toh. Nah, pembahasan ini gitu. Dan kita hari ini juga setidaknya sudah menyelesaikan sedikit dari bab fi'il. Jadi kita besok nanti ketika pembahasan fi'il nggak perlu lagi mengulang terlalu banyak dan menjelaskan dari awal lagi tentang fi'il. Karena kita sudah bahas ini agak panjang lebar di sini. Nah, silakan kalau dia mau tanya. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Diulang lagi. Ini
saya ngerasa ini mungkin banyak materinya, padat materinya, nggak apa-apa. Nanti diulang lagi, catatannya, screenshotnya di di screenshotnya tuh dicatat ulang lagi, jangan sampai cuma di screenshot doang. Oke, yang pertama. Yang kedua, pesan saya, nanti sebelum tidur, usahakan di murojaah lagi. Ini 10 menit setelah selesai dars, diperiksa lagi catatan-catatannya. Terus nanti sebelum tidur, itu dibaca lagi. Ini saya pernah dapetin dari guru saya bahwasanya orang, pelajar, kalau dia itu nggak mengulang pelajarannya di malam hari, maka dia seolah-olah akan lupa pelajaran yang apa yang telah dipelajari di hari itu. Lebih tepatnya itu hampir-hampir lupa. Seperti makanya sebelum tidur itu coba di murojaah terus. Oke, dibaca lagi. Oke. Saya sudah merasakan. Jadi saya tuh ketika ini sekedar pengalaman saja, jadi hafalan diulang lagi di malam harinya, bacaan diulang lagi di malam harinya, tulisan, catatan diulang di malam harinya. Ini nggak usah banyak-banyak, 10 sebelum di tempat tidur dilihat, dibuka catatan-catatannya, diingat-ingat, dah tutup. Seperti itu. Baca doa mau tidur. Nah, tapi sebelumnya wudhu dulu, jangan lupa. Seperti itu. Oke. Yang kedua, jangan lupa sholat malam. Dan ya sholat malam baca Quran. Itu yang merupakan salah satu juga penguat dari dari ilmu yang kita pelajari. Guru kami Ustadz Kiai Mahmudi Syukri itu pernah bilang begini, kalau ada tolib yang nggak sholat malam, itu aib bagi tolib tersebut. Kalau ada yang ngaku-ngaku tolib, ngaku-ngaku pelajar, ngaku-ngaku mencari ilmu syariah, tapi dia nggak sholat malam, maka itu aib bagi beliau. Seperti itu. Oke, jadi usahakan sholat malam, dikondisikan badannya sholat malam. Baca Quran juga dimudawamahkan. Seperti itu. Dan bahkan kalau bisa ya sedekah dan lain sebagainya, itu pun juga menjadi salah satu uslub kita untuk difahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu aja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Dan nanti kalau ada info-info lanjutan lagi, saya akan berkabar di grup. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.